hormat, syukur dan kemuliaan. Haleluya, Yesusku tiada yang lain. Yesus kekasih jiwaku. Terpuji, tersanjung, termulia. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Raja kemuliaan, Raja kehidupan kami. Betapa ku memujimu. Oh, hela hasena hamamu. Diando, diando. Haleluya, tiada yang Yesuslah saja, Yesuslah saja Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, mengatasi segala-galanya. Betapa kami bersyukur sebab Engkau setia. Betapa kami bermasmur untuk segala kebaikan. Haleluya, haleluya, dan kami akan menyembah-Mu, memuji-Mu. Dia Tuhan, oh Tuhan, segala. Haleluya, haleluya, Terima kasih untuk saat-saat indah dalam lawatan Tuhan malam hari ini. Dalam pujian dan sembah kami diberkati, kami juga dipersiapkan untuk menyambut Tuhan melalui pemberitaan firman, dan kini kami telah siap. Pujian penyembahan menjadikan hati kami tanah baik, tanah subur bagi benih yang akan ditabur, yakni firman Tuhan, dan firman adalah pribadi Tuhan sendiri. Kuasa firman tidak akan pernah kembali sia-sia. Karenanya cengkeram kami dari awal, pertengahan hingga akhir, buat kami mengerti. Dan dalam anugerah Tuhan sajalah kami melakukannya. Kami rindu semakin berkenan, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Ruangan ini pun sudah dipercik dengan darah Yesus, demikian juga yang tersambung dalam program ini. Menjadi ruang lawatan, ruang hadirat Tuhan, ruang perjumpaan khusus. Kami dengan Tuhan dan Tuhan dengan kami. Roh Kudus Tuhan berbicaralah. Kami siap duduk diam dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pun berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Bapa. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Senang jumpa lagi di pusat komando pasukan imam. Haleluya. Ini pusat komando pasukan imam ya, yang terus berusaha mengcover negeri dan bangsa ini agar semakin dilawat Tuhan. Amin. Apalagi dalam rangka merayakan HUT, hari ulang tahun Panglima tertinggi kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. HUT, hari khusus, hari spesial, hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan, Panglima besar. Haleluya. Baik. Saudara-saudara, kita sudah diberkati dalam pujian penyembahan saatnya firman Tuhan, dan firman hari ini dalam rangka Natal.
Dan temanya mungkin dimunculkan di sana tentang be the light. Ada? Mungkin muncul bisa? Oh, di belakang sana. Iya, maaf. Be the light. Ya, dan ayat yang menjadi acuan untuk kita membicarakannya, Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105, demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Inilah perbincangan dalam suasana kelahiran Kristus Yesus Tuhan. Kembali kita diingatkan bahwa Yesus Kristus Tuhan mengalami dua peristiwa kelahiran. Lahir di palung hewan dan juga lahir di palung hati setiap kita. Yesus lahir secara lahiriah, secara jasmani 2000 tahun lalu dan menjadi sejarah yang menciptakan hari raya Natal dan dirayakan dari masa ke masa dengan penuh gegap gempita. Halo, amin. Cuman sayang kelahiran secara rohani dalam diri kita masing-masing nggak terlampau dirayakan, nyaris diabaikan. Padahal pemahaman Natal yang sesungguhnya ada dalam peristiwa di mana Yesus lahir di palung hati kita. Halo, coba kita lihat per pribadi. Anda punya hari 2 HUT, hari ulang tahun? Saya rayakan 23 Agustus tahun rahasia. Ketika itulah saya dilahirkan oleh mama saya. Saya ikut-ikutan Papa Ibu Sylvia. Saya tanya, kok sekarang sudah jadi Mbah Uyut, emang berapa usia rahasia? Bilangnya 70 sekian. Mengagumkan, walaupun Pak Uyut tapi stamina prima. Tapi heran, tahunnya rahasia. Saya ikut-ikutan. Ya, supaya enggak ketahuan tuanya. Ya. 23 Agustus tahun kesekian saya dilahirkan oleh mama saya dan 10 Jun 84 saya lahir baru. Dan dua-duanya saya rayakan. Lahir melalui mami saya berkata, Tuhan terima kasih Kau hadirkan. Pasti ada rancangan hebat bagiku. Apalagi ketika aku hidup baru. Pasti rancangan itu akan semakin diperjelas. Amin saudaraku. Nah, kenapakah gerangan peristiwa kelahiran Yesus di palung hati itu menjadi hal yang sesungguhnya menjadi keutamaan karena berkaitan dengan pengalaman kelahiran baru kita masing-masing. Halo, bukankah hal lahir baru itu merupakan mujizat pertama dalam perjalanan kekristenan? Halo, berpindahnya kita dari gelap masuk terang Tuhan yang ajaib. Bukankah hanya satu tokoh yang mampu melakukannya? Bukankah hanya satu nama, yakni nama Yesus yang bisa melakukannya? Betul tidak? Betul saudaraku? Nah, kenapa hal ini saya sampaikan di awal pemberitaan firman? Saya punya kekhawatiran begini. Kita merayakan Natal tapi sesungguhnya tidak mengalami Natal. Kita sedang merayakan Natal. Namun sayang kalau sampai kita tidak mengalami Natal. Tidak mengalami peristiwa di mana Yesus lahir di palung hati kita. Itu hari bersejarah yang luar biasa yang harus dirayakan dengan sepenuh hati. Amin saudaraku. Nah untuk lebih paham mari kita lihat dulu peristiwa menjelang Yesus dilahirkan. Berarti ketika itu Ibu Maria hamil tua dan siap melahirkan Yesus Tuhan. Papa Yusuf dan Ibu Maria pastinya membutuhkan tempat untuk melahirkan bayi ini. Betul? Namun heran ketika keduanya mengetuk penginapan. Penginapan ini kan menggambarkan tentang lembaga pelayanan umum. Karena siapapun bisa datang dan menginap di sana. Kalau ditarik ke masa kini terkait dengan gereja, bicara lembaga pelayanan umum bisa saja yayasan, persekutuan pun gereja itu sendiri. Ketika mereka mengetuk penginapan, pintu memang dibukakan. Tapi ketika maksudnya disampaikan bahwa mereka butuh tempat untuk melahirkan bayi Yesus, ternyata tidak dipersilahkan masuk. Berarti tidak diberi tempat.
Dan ketika mereka mengetuk hunian itu rumah tinggal. Ini mewakili kehidupan keluarga Kristen. Dalam setiap keluarga ada sejumlah orang percaya. Pintu dibukakan, sama, pintu pun dibukakan. Namun ketika maksudnya disampaikan bahwa mereka membutuhkan tempat untuk melahirkan bayi Yesus, ternyata tidak dipersilahkan masuk. Berarti tidak juga diberi tempat. Akhirnya memang mendapatkan tempat di mana? Kandang hewan. Yakni palungan. Bukankah itu faktanya? Itulah peristiwa Yesus lahir secara jasmani, secara lahiriah. Apa ini bisa berlaku sama ketika Yesus lahir di palung hati? Sebelum lanjut, saya bacakan Yohanes 1 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Yohanes 1 ayat 11 mengatakan demikian. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bukankah yang hadir ini sudah ditebus lunas dengan darah Yesus Tuhan? Sudah menjadi milik Tuhan? Berarti bisa saja ayat ini sedang mengarah kepada kita. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Anda pasti punya pengalaman di mana Roh Kudus ketuk pintu hati Anda. Betul? Ketika Tuhan mengetuk pintu hati, benarkah pintu hatimu kau buka? Anda akan berkata, iyalah aku pernah melakukannya. Aku pernah membuka hati dan hidupku. Kemudian, kalau bicara tentang awal mula pertama ya, bukankah itu dikerjakan saudaraku? Mengundang Yesus masuk sebagai Tuhan dan Selamat, betul tidak? Betul? Tapi kali ini kita sedang bicara tentang peristiwa Natal yang harusnya menjadi tonggak sejarah. Di mana Allah berkarya luar biasa sampai mujizat pun itu nyata. Ya. Ketika Tuhan ketuk pintu hati, pasti Anda buka hati. Ketika Yesus menawarkan diri untuk masuk, benarkah Anda persilahkan untuk ia masuk? Kalau benar Yesus masuk, maka Natal terjadi. Dan Anda tahu konsekuensi Natal? Halo? Kalau benar Yesus lahir di palung hati kita, kalau benar Yesus masuk di dalam kehidupan setiap kita, maka ego harus segera turun dari tahtanya. Kenapa? Karena Yesus akan mengambil alih. Yesus akan bertahta di pusat kehidupan. Tidak hanya sampai di situ. Ketika Yesus masuk bertahta, masih ada tambahannya, berdaulat. Artinya Yesus akan berkuasa penuh atas hidup ini. Karena dia sudah menebus dan kita milik Tuhan sepenuhnya. Betul tidak saudaraku? Halo? Iya. Konsekuensi Natal lahir, Yesus lahir di palung hati adalah ego kita harus seketika turun dari tahtanya. Yesus akan duduk di tahta, tidak hanya masuk dan bertahta, tapi berdaulat. Masalahnya di kata daulat ini loh, berkuasa penuh. Ya. Wow, kalau hanya masuk dan bertahta bolehlah. Tapi kalau berdaulat sepenuhnya berkuasa atas hidupku, wow ribet. Terlampau banyak peraturan yang harus kukerjakan. Sementara keterbatasan manusia aku tidak berdaya untuk melakukannya. Nah, kembali pertanyaan. Benarkah Yesus lahir di palung hati? Benarkah? Sebab kalau benar kita mengalami Natal, Yesus lahir di palung hati, maka di dalam diri kita harus terus muncul sebuah keinginan. Untuk apa? Untuk menyesuaikan diri dengan derap langkah Tuhan. Harus. Ketika Yesus bersemayam, bertahta, berdaulat, di dalam diri kita harus muncul terus menerus keinginan untuk menyesuaikan diri dengan derap langkah Tuhan. Kenapa? Ke sana arahnya. Kalau sampai Yesus masuk di dalam diri kita, bertahta, berdaulat, sebenarnya ini masuk dalam pemahaman mengalami Tuhan. Tuhan yang ada dalam diri kita akan memberikan spirit.
Akan memberikan gairah, semangat, hasrat. Untuk apa? Untuk kita selaras dengan langkah-langkah Tuhan. Kita pernah membicarakannya dalam tema berjalan seirama dengan Tuhan. Yang dalam bahasa Yunaninya pneumatikai stoikomen. Ternyata berjalan seirama bukan himbauan. Kekristenan kalau benar Yesus bertahta dan berdaulat, kita harus terus menyelaraskan diri. Terus menyesuaikan diri. Mungkinkah? Mungkin, sebab Tuhan atau Holy Spirit memberikan spirit. Spirit di sini kan bicara tentang sebuah kemampuan ekstra untuk menyesuaikan diri. Karena yang harus menyesuaikan diri bukan Tuhan, tapi kita. Betul tidak, Gue? Nah, kalau firman sesuai yang kita baca, itu benar menjadi pelita di kaki dan terang di jalan kehidupan, maka firman akan menjadi pertolongan. Dia akan menuntun, dia akan mengarahkan kompas kehidupan, akan menjaga agar kita tidak keluar jalur, harus tetap on the track. Tapi juga firman akan memberi kemampuan ekstra untuk kita menembus kegelapan dunia ini. Coba munculkan firman dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 mengatakan demikian. 2 Timotius 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Untuk apa saja? 1, mengajar. 2, menyatakan kesalahan. Ya, mengajar setiap langkah Tuhan akan berikan petunjuk. Untuk menyatakan kesalahan berarti dibukakan setiap kegagalan salah dosa. Berarti kita dicelikkan, berarti kita bertobat. Dan pemahaman tobat itu berbalik. Berarti arah kompas hidup kita berubah. Untuk memperbaiki kelakuan. Ya, dan terus dijaga agar kita tetap dalam kehendak Tuhan. Dan yang keempat, mendidik. Mendidik siapa? Setiap kita. Dalam hal mendidik orang dalam kebenaran. Kata mendidik terkait dengan pendidikan. Bukankah dalam rangka mengembangkan kapasitas? Semakin seorang itu terdidik, semakin punya kemampuan yang terus dikembangkan untuk mampu mengelola seluruh tantangan hidup yang ia hadapi. Dan ayat 17-nya mengatakan ini yang membuat kita mengarah pada be the light. Ayat 17-nya berkata, tadi kan 16, ayat 17-nya berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, Anda milik Tuhan, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini yang membuat Allah semakin dimuliakan. Ini yang membuat orang di sekitar kita diberkati. Kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Karena segala kebaikan yang kita terima, kita bagikan kemanapun kita berada. Amin. Nah, bagaimana merealisasikannya? Bagaimana kita bisa memenuhi harapan tentang jadilah terang, be the light. Dengan acuan firman Mazmur 119 ayat 105. Mari munculkan dan saya akan baca sekali lagi. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berarti untuk merealisasikannya harus ada dua hal di sini. Yang pertama, harus ada pelita di kaki. Yang kedua, harus ada terang di jalan kehidupan kita. Kita mulai dengan pelita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Saudara-saudara, apa sih pelita? Pelita itu lampu yang berbahan bakar minyak. Alat penerang, lampu yang berbahan bakar minyak. Artinya kalau sampai minyaknya tidak ada, pelita itu tidak akan nyala. Sama halnya lampu modern yang ada di rumah kita. Ya, kan tidak lagi berbahan bakar minyak, betul? Listrik. Kalau listriknya off, tidak mungkin nyala. Nah, ini dia lampu. Ya. Tapi ketika on, listriknya ngalir, baru nyala. Sama. Pelita
adalah lampu tapi berbahan bakar minyak. Kalau minyak tidak ada, walaupun pelita ada, gak akan pernah nyala. Dan minyak menggambarkan lawatan, hadirat Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Amin. Dan kalau melihat Yohanes 1 ayat 1, bukankah firman itu Tuhan? Berarti bicara minyak. Ini juga ada keterkaitan dengan firman itu sendiri. Yang kedua tentang pelita. Firman ini ditulis ribuan tahun yang lalu ketika listrik belum ada. Memang kalau orang zaman itu ribuan tahun lalu berjalan dalam kegelapan, idealnya dia pegang suluh atau obor. Namun kalau situasi ketika itu sangat merepotkan, artinya terlampau banyak barang yang harus mereka pegang, harus mereka bawa. Berarti tangannya sibuk untuk memegang barang. Bagaimana bisa menjalani perjalanan dalam kegelapan? Solusinya adalah ketika itu ada pelita yang diingkatkan di kaki. Agar ketika ada lubang tidak terperosok karena ada pelita. Agar ketika ada batu enggak tersandung dan jatuh. Halo? Ini boleh juga dipakai nih. Kalau Anda termasuk orang yang senang hiking, camping. Terus banyak hal yang harus dibawa. Sudah pakai ransel ransel ya. Dan banyak hal yang harus kau dekap. Nah mungkin bagus juga kalau taruh senter di kaki Anda. Supaya perjalanan dalam kegelapan bisa dilanjutkan. Karena memang ini yang dilakukan. Ya, boleh jadi ide kan? Kalau enggak, Anda jalan dalam kegelapan. Ada lubang, tak mungkin Anda lihat. Ada batu, tak mungkin pun Anda menemukannya. Betul? Yang ketiga terkait pelita. Berdasarkan firman Tuhan. Dari apa sih pelita? Berdasarkan petunjuk firman. Ketika kita melihat Amsal 6 ayat 23 mengatakan demikian. Amsal 6 ayat 23. Saya akan bacakan langsung 3 versi. Versi TB, AYT, dan TL. Versi terjemahan barunya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Terjemahan Indonesia dari AYT, sebab perintah adalah pelita, ajaran adalah cahaya, dan teguran didikan adalah jalan kehidupan. Itulah jalan yang menuju kehidupan. TL-nya, karena hukum itu suatu pelita dan perintah, karena hukum itu suatu pelita dan perintah, itu suatu terang adanya. Maka nasihat pengajaran itulah jalan yang menuju kehidupan. Nah, saudara-saudara, ketika kita lihat Amsal 6 ayat 23, ternyata pelita ya, itu berkaitan dengan perintah. Bukankah firman itu sabda raja? Betul? Sabda Allah. Ketika Allah bersabda, ketika raja bertitah, maka apapun yang dia katakan jangan anggap sekedar himbauan. Kita harus menempatkan semua perkataan Tuhan sebagai perintah. Artinya, kalau benar pelita ada di kaki kita, ya, firman itu pelita bagi kakiku, maka setiap langkah itu harus berdasarkan kehendak Tuhan. Perintah Tuhan. Jangan berdasarkan kehendak pribadi kita. Ingat, kalau benar mengalami Natal, maka yang bertahta adalah Yesus Tuhan. Dan beliau tidak hanya bertahta, berdaulat. Amin, saudaraku. Jadi tiap langkah itu terlaksana berdasarkan perintah. Nah, benarkah setiap langkah dalam hidup ini berdasarkan perintah, berdasarkan petunjuk firman Tuhan? Perbincangan tentang perintah. Memang itulah yang harus terjadi. Karena berkaitan firman dan firman itu kehendak Tuhan. Dan harus terlaksana. Makanya kalau ngaku orang beriman, ungkapannya iman harus plus perbuatan. Dengar firman sejauh yang kau mengerti, kerjakan. Dengan firman karena kau menempatkannya sebagai perintah,
maka engkau kerjakan. Kalau engkau bersifat praktis, saya orangnya praktis. Sejak ini tahun ke-36, saya bertobat dan melayani. Sejak saya dapat panggilan hidup baru, maka sejauh yang saya mengerti dari siapapun yang mengkhotbahkannya, mungkin dari 100% saya hanya tahu 10%. Tapi karena bersifat praktis, dengar sejauh yang kupaham, kulakukan. Nanti siapapun yang khotbah, sejauh yang ku mengerti, laksanakan. Kalau kita terus dengar, lakukan, ingat loh, iman ini tumbuh berdasar pendengaran akan firman. Betul tidak saudaraku? Karena terus melakukannya, bersifat praktis, maka kuasa firman bekerja, gak heran, mujizat pun terjadi. Ya, jadi pelita ini berkaitan dengan firman yang adalah perintah. Saya khawatir dengar firman banyak, tapi karena enggak dianggap perintah, tidak kunjung terlaksana. Dan tadi di awal, khawatirnya merayakan Natal, tapi sesungguhnya tidak mengalami Natal. Kalau benar mengalami Natal, maka ada pelita di kaki kita. Dan pelita itu firman yang adalah perintah Tuhan yang memang harus terlaksana. Amin saudaraku. Coba saja Anda bersifat praktis. Dengar lakukan, dengar lakukan, dengar lakukan. Anda pasti menjadi Kristen yang tidak hanya mendekat, satu ketika melekat, bahkan menyatu. Kita ibadah nih, agama apapun kan temanya sama. Anda tanya deh di luar sana, agama apapun. Kamu orang yang percaya kepada Allah, Allah tanda kutip. Jadi pemahamannya biasa siapapun. Kalau Allah kita kan dalam nama Yesus, betul? Tanya coba di luar sana. Kamu orang percaya? Wah iya dong, emang gua komunis atau gimana? Ateis? Enggak, gua orang percaya. Beribadah? Jelas. Dalam rangka apa? Selalu sama jawabannya. Dalam rangka mendekatkan diriku kepada Allah yang ku percaya. Bukankah kita sedang melakukannya? Tapi kalau kita beracuan pada Mazmur 119. Firman itu pelita bagi kakiku. Dengar, lakukan, dengar, lakukan, dengar, lakukan. Engkau tidak hanya mendekat. Engkau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pengalaman pribadi jumpa Tuhan. Engkau akan melekat. Sebagaimana yang sering kita atau selalu kita katakan di doa pagi bangsa di pagi hari. Walaupun hari-hari ini kadang dimunculkan, kadang dilupakan. Yohanes 15 ayat 5. Halo, kadang ingat, kadang lupa. Iya Pak ya. Saya kalau udah kelewat terus noleh, lupa ya. Karena ngikutin ya. Kan itu penting, Yesus pokok kita carang. Masa kita terus mendekat tanpa melekat? Siapa orang yang bakal melekat? Orang yang punya pengalaman jumpa Tuhan secara pribadi. Masa ibadah 10 tahun kemudian temanya sama, hanya mendekatkan diri, 20 tahun kemudian tetap mendekatkan diri? No. Setelah kita mendekat dan jumpa, wow, aku putuskan untuk melekat. Tapi kalau engkau kerjakan, dengar firman dan kerjakan, dengan firman dan kerjakan, tidak hanya melekat, tapi menyatu. Itu yang disebut dengan ada di hati Tuhan. Sebagaimana Daud. Daud tidak hanya melekat, tapi dia ada di hati Tuhan. Kalau ada di hati berarti Anda seorang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jenjang ini harus kita capai. Kalau firman itu menjadi pelita bagi kaki, ini harus kita capai. Sebab kalau ini benar kita capai, dalam seluruh keterbatasan kemanusiaan kita gagal dan jatuh, pasti tidak akan tergeletak. Contoh Daud. Daud gagal nggak? Gagal. Nggak usah kita sebut kegagalannya. Tapi yang pasti berdasarkan cerita Alkitab, dia mengalami pengampunan, pemulihan dan diperlengkapi. Untuk menjadi alat kemuliaan. Untuk bersinar bagi kemuliaan Allah. Coba kalau kita belajar tentang praise and worship. Bukakan akan muncul tokoh. Tokoh pemulihan pondok Daud, hal pujian penyembahan. Bukankah Daud orangnya? Betul tidak? Iya. Walau dia sempat jatuh, gagal. Pengampunan Tuhan berlaku. Dipulihkan dan kembali diperlengkapi. Mari pastikan kita orang Kristen yang
Firman itu benar menjadi pelita. Dan itu bukan sekedar penerang. Itu perintah. Apapun yang Tuhan katakan harus kulakukan. Berbahagialah Anda kalau melakukannya. Amin. Oh, ayatnya dulu deh supaya nampak ada pijakan. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 kan jelas mengatakannya. Mazmur 37 ayat 23 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 24-nya, lanjutannya. Apabila ia jatuh, tidak apa? Sampai tergeletak. Kenapa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Anda bayangkan ya. Kita terus berusaha untuk melaksanakan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Dengar sejauh yang ku mengerti. Kan gak jamin Anda ngerti 100%. Halo? Makanya saya senang ketika seorang hamba Tuhan mengatakan begini. Pak Kris, ada kuasa dalam pengulangan. Oh ya? Lihat jemaat berkembang. Ada di Bandung loh. Saya layani dari ibadah raya 3, nanti 4, 5, 6 sekarang. Bahkan dengar sudah 7 udah tambah. Pada hari Minggu. Kenapa? Karena pengulangan berita, dia percaya tentang pengulangan punya kuasa. 1 bulan, tema sama. Saya sempat berpikir, opo gak melenek? Halo? Hari ini juga mungkin karena melenek atau karena alasan acara khusus, saya gak tahu. Biasanya gak ada pesan sponsor. Kali ini tadi Pak Boas bilang, kali ini khotbah 40 menit Pak. What? Biasa 2 jam ya? Jangan-jangan kedawan, bahasa Yunaninya kedawan. Ya, sengaja supaya kelihatan pandai kan harus ada bahasa asing. Banyak yang bingung kan? Karena saya pendeta, kira-kira kalau nggak Ibrani, Yunani. Koncone pneumatikai stoikomen tadi. Berjalan seirama dengan Tuhan, itu koncone. Nah, saudara-saudara, jadi kalau saja dengar lakukan dengan lakukan, wow, engkau akan semakin berkenan di hatinya. Walau satu ketika melangkah dan gagal, karena keterbatasan manusia kita memang gak mungkin. Ingat, Yesus datang menyempurnakan Taurat karena gak ada yang bisa melakukan sepenuh. Karena Yesus datang untuk menyempurnakannya. Gak ada yang sempurna kecuali disempurnakan. Amin? Itu dia. Tuhan tahu kok keterbatasan langkah kemanusiaan kita. Tahu sampai batas mana. Makanya nanti dalam pengajaran doa Yesus yang bertema doa Bapa kami. Itu kan kebenaran tentang siapapun kalau benar menaruh Yesus di hatinya. Akan diberi kemampuan untuk menyapa ya Aba ya Bapa. Kalau beliau disapa dengan Bapa berarti kita anak. Dan sampai kapanpun Bapa tahu sejauh mana anaknya mampu melangkah. Andaikan dia gagal, dia jatuh. Diulurkan tangan untuk diangkatnya kembali. Enggak amin ya. Kelihatannya saya mesti turun deh. Saya mesti turun deh ya. Minum dulu. Kebetulan, aduh lupa. Selamat Oma Selfie, Oma. Oh baru ketemu ya, Oma. Sekarang Oma ya. Pantas Papa Uyut. Ya, papanya Uyut sekarang ya. Nah, Derian pasti merindukan pertumbuhan dengan anak yang baru dilahirkan. Betul? Sementara ini paling wa. Nanti dia mulai golak-golek. Setelah golak-golek, dia tengkurap dan mulai merangkang. Betul? Apa Derian menghendaki 5 tahun kemudian tetap merangkang? 10 tahun kemudian tetap merangkang? Loh, sesuai dengan apa itu ya? Apa sih ungkapannya? Makhluk apa yang pagi hari 4 kaki, siang 2 kaki, sore 3 kaki? Gak paham ya? Gak apa-apa. Gak ada urusan itu. Ya, pasti merindukan satu ketika gak cuman berangkang, merembet.
Masih nggak perlu dong bantuan, kalau merembet ya biar aja. Nah hingga satu ketika setelah mulai merembet, menghendaki dia bisa jalan, lari dan mandiri pada saatnya, artinya dewasa. Betul tidak? Nah sebagai bapak, supaya dia mulai bisa berjalan, nanti lari dan mandiri, mulai dititah. Halo? Dititah, karena dia tertatih-tatih, maka harus dititah-titah. Sedang lucu tapi tidak tahu, tidak apa-apa. Biar makin lucu nanti ya. Nah, setelah dititah beberapa saat, dia akan coba lepaskan dengan harapan dia bisa melanjutkannya. Tapi fakta, kalau di awal mungkin dilepaskan 2-3 langkah, jatuhlah dia. Ayah, bapak, tahu memang kamu segitu kemampuannya. Pegang papa lagi nak. Never give up, jangan nyerah. Halo? Nah, numpang, mumpung ada tulisan. Titah lagi, lepasin, harapan nambah. Betul? Katakanlah 3, 4, 5 langkah, jatuh lagi. Papa tahu memang segitu kemampuannya. Diulurkan tangannya. Ayo jangan tergeletak nak, walaupun jatuh. Ayo pegang lagi tangan papa, betul? Dilatih lagi. Lepaslah dia, dilepaskan lagi dengan harapan nambah. 5, 6, 7, 8 langkah. Fakta, jatuh. Betul enggak? Tapi kan seorang ayah tetap paham memang segitu kemampuannya. Setuju gak sih? Setuju gak? Ini kalau diteruskan, walaupun jatuh tak tergeletak karena ada uluran tangan Bapa, nantinya dia bisa jalan, bisa lari, mandiri dia. Kebayang gak kalau ada ayah yang tidak paham keterbatasan anaknya? Titah sekali 3 kali jatuh, 3 langkah jatuh. Jatuh nak, ya enggak apa-apa ya. Angkat lagi 5, 6, 7 kali jatuh. Jatuh lagi sih kamu. Biar pegangnya. Ayo angkat, ya, lepas. 9, 10, 11 kali jatuh. Jatuh dulu sih. Angkat. 15, 16, 17 langkah jatuh. Jatuh dulu, goblok. Bayangkan ketika seorang ayah tidak memahami keterbatasan anaknya. Bisakah dia jalan lari dan mandiri? Lumpuh. Kalau saja firman benar menjadi pelita. Pelita itu berkaitan dengan perintah. Coba selama ini Anda mendengar firman sebagai apa? Saya khawatir Anda kolektor firman. Siapapun pengkhotbahnya, asik. Pakai nulis lagi. Haleluya. Pengkhotbah lanjut datang. Adam. Kapan pelaksanaan? Anda kira sekedar informasi? No, pelita ini perintah. Step by step. Berdasar perintah. Amin. Kalau engkau dengar lakukan, iman kan plus perbuatan. Anda mendekat, karena engkau dapat kesempatan yang sangat berharga, anugerah yang luar biasa. Engkau mengalami perjumpaan. Engkau semakin melekat. Dan hingga satu ketika, karena engkau terus lakukan, dengar firman dan kerjakan. Dengar firman dan kerjakan. Menyatu. Engkau ada di hati Tuhan. Engkau berkenan bahkan menyenangkan hati Tuhan. Sampai kapanpun langkah manusia tetap terbatas. Betul? Kan ada penjelasan, Yesus datang untuk menyempurnakan Taurat. Kalau enggak, kalau bisa melakukan Taurat, tidak perlu. Tapi Alkitab berkata, Yesus memang datang untuk menyempurnakan Taurat. Amin. Itu dia. Kata berkenan mencakup 4 hal. Ya. Berkenan itu ternyata 3 cirinya. Anda termasuk orang berkenan apa tidak? Mari lihat. Yang pertama, dia bukan lagi orang percaya, tapi orang yang dapat dipercaya. Yohanes 2. Yohanes 1 kan menekankan pentingnya percaya, umat percaya. Tapi begitu Yohanes 2, umat percaya yang bisa dipercaya, umat kepercayaan. 2, 3, 2, 4. Nah, keluar juga boleh. Ya. Orang yang berkenan itu yang bagaimana sih? 1, dia orang percaya yang bisa dipercaya.
Yohanes 2 ayat 23, 24. Kemana? 40 menit deh. Aku udah gopo dari awal ini. Buat 2 jam 40 menit gitu loh ya. Hari khusus kan biasanya 2 jaman. Jadi ya dapat bonus 40. Kok 40 kok harga mati. Gede-gede lagi nih. Mentang-mentang lebih gede, saya menang tua deh. Ini Hercules kan menang gede. Saya juga pengen punya badan gede itu. Tapi heran, yang tambah gemuk kok bukan badan, melentung malah. Gak enak ya. Oke, mana itu? Sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Ini kan semua orang percaya, jumlahnya banyak kan? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Tuhan tahu persis siapa kita. Karena ia mengenal mereka semua. Anda datang boleh saja sebagai orang percaya. Tapi adakah Tuhan mempercayakan dirinya? Emang ada apa dari Tuhan? Ada kekayaan, kemuliaan. Termasuk Anda datang sehat, ini kan datang dari Tuhan. Halo? Ada banyak. Kalau saja Anda orang percaya yang bisa dipercaya, dia akan mempercayakan dirinya. Ini tanda pertama seorang yang berkenan. Yang kedua, dia tunduk dan taat. Dengar perintah, dengar firman, laksanakan dengan firman, laksanakan, itu namanya taat. Cukup? Enggak, sikap hati harus benar, makanya tunduk. Kan bisa, tiap kali perintah muncul dikerjakan, itu namanya taat. Kan bisa saja orang dalam ketaatan, karena sikap hatinya enggak benar, gerutu. Ya perintah lagi, makanya ini enggak enaknya konsekuensi Natal. Masuk bertata enggak apa-apa, berdaulat, ribet. Kebanyakan peraturan. Nah coba buktikan. Jangan-jangan ada kesamaan. Peristiwa Yesus lahir secara jasmani dengan rohani. Jangan-jangan ada kesamaan. Pintu hati dibuka, betul. Tapi tidak mempersilahkan Yesus masuk untuk bertahta. Karena ego harus segera turun dari tahta. Manusia sudah keenak dengan free will sejak awal diciptakan. Enak bebas tanpa peraturan. Firman, Yesus kalau dia ada dan berdaulat mengekang. Itukah yang Anda rasakan? Sebagian kelihatan wajah kemerdekaan. Sebagian kelihatannya wajah orang penjara yang sedang diberi kesempatan. Mukanya jidat lipat, muka kencang, hidung mulut balapan. Saudara-saudara, ya. Jadi kita harus tunduk dan taat. Laksanakan perintah dengan sikap hati yang benar. Yang ketiga, radikal. Dari kata radik bahasa Latin itu mengakar, mendasar. Artinya all out. Segalanya dimaksimalkan agar Tuhan dimuliakan. Kan Anda rindu be light kan, sesuai dengan tema hari ini. Jadilah terang, bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Dan yang keempat, setia. Nah, poin 4 inilah yang akan membawa kita sampai kembali ke urusan bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Setia. Ini kan bicara kualitas kasih. Betul enggak? Jomblo lanang. Pemuda-pemuda. Anda mau enggak jumpa mempelai calon istri yang ada indikasi dia tidak setia nantinya? Mau enggak? Enggak mau dong, betul? Anda ingin dapat pasangan yang setia. Dan kata setia ini sebenarnya teruji, sudah teruji. Kalau dia tanpa godaan, tanpa tantangan, gak bisa disebut setia. Kalau melewati sejumlah tantangan, godaan, dan bertahan tidak berubah kasihnya, itu baru setia. Halo? Amin? Nah, orang yang setia inilah yang satu ketika punya peluang untuk sampai di jenjang yang ketiga. Jenjang 1 kan Yohanes 1 tadi, ayat 12. Menjadi percaya, umat percaya. Yohanes 2, umat percaya yang bisa dipercaya. Tapi ada jenjang teratasnya, mempelai. Yohanes 3:29 mengatakan,
ganteng aku ya. Seneng aku. Nyapa aku dewe seneng. Masuk TV ini. Masuk TV ya. Makasih Oma ya, makasih. Oke. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Nah saudara-saudara, ini jenjang ketiga dari kekristenan. Anda bisa mencapainya kalau tidak hanya bisa dipercaya, tunduk dan taat, maksimal untuk menyenangkannya, tapi tidak berubah kasihnya, setia. Halo? Anda termasuk setia atau anggot-anggotan? Kalau aku diberkati, haleluya. Terlambat berkat, halilintar. Ngamuk aku. Apalagi zaman pandemi gini, waduh. Ya, berkat telah teko. Aku biasa dapat, sekarang enggak, udah lama. Anda pikir Anda tok yang kaliren? Saya enggak mau ngaku. Karena saya tetap ditopang oleh anugerah. Halo? Oh iya dong. Setiap orang yang menjadikan firman itu pelita, sadar anugerah akan terus menopang. Buktinya terlewati, survive. Ya, Anda kelihatan dengerin khotbah saya merasa diece Anda itu. Makanya ya, dengar firman itu bukan sebagai sekedar informasi, pengetahuan firman. Himbauan, no, perintah yang harus terlaksana. Itu sebabnya lihat lubang pun bisa nggak terperosok karena kau menghindarinya. Lihat batu pun nggak kesandung. Andai akan kesandung, tangannya diulurkan. Amin. Dan ketika engkau berkenan karena dengar kerjakan dan sampailah di poin yang keempat tentang kesetiaan. Ini yang membuat Kristen bisa siap menjadi mempelai. Benarkah nanti disahkan? Belum tentu. Kalau dalam perumpamaan 10 anak darah, nanti kan ada sebutan 5 bodoh, 5 bijak. Betul tidak saudaraku? Halo? Iya. Nah, ini nantinya berkaitan dengan mempelai yang tidak hanya pelitanya nyala, tapi dia punya cadangan dibuli-buli. Kok bisa? Mempelai yang benar mengasihi Tuhan. Dia bukan lagi pemuji, dia pemuja. Dia penyembah, dia true worshiper. Dia tidak lagi terpengaruh dengan tindakan baik Tuhan, yakni berkat. Dia lebih mengagumi, lebih memuja figur pribadi Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau Tuhan. Diberkati, enggak diberkati. Aku tetap mengagumimu. Aku tetap percaya di balik semua perintah kehendak Tuhan baik adanya. Pasti happy ending. Enggak amin ya, enggak apa-apa. Berat nih, kelihatannya berat nih. Berat. Ya, padahal corona sudah pulang sekarang diganti sama pandemi. Enggak tahu lagi nanti jadi apa lagi. Halo? Apa jadi Omikron atau apa? Dijauhkanlah kiranya ya, kita doa terus tiap pagi kan ya. Yang imam pasti amin. Ya, yang imam pasti amin ya. Karena doa ini pasti powerful. Kalau Anda lihat itu yang beredar di medsos, saya percaya kuasa doa bekerja. Luar biasa. Tapi anehnya yang lebih banyak kerja pendatang baru. Yang tiba-tiba euforia menemukan kepastian selamat, taruhan nyawa. Yang lahir Kristen, Kristen karatan. Ingat hati-hati yang terdahulu jadi yang terkemudian nanti. Nah saudara-saudara, jadi ini berkaitan dengan semua kita yang terjun dalam pelayanan. Ya, sebab bicara melayani kan ada dua hal tuh. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Mempelai yang tidak hanya punya pelita nyala tapi punya cadangan karena dia sudah mencapai tingkat pemujaan. Dia seorang yang intim dengan Tuhan. Tahu akibatnya kalau Anda tidak intim. Tidak hanya tidak akan punya kesiapan ketika proses menunggu itu datang. Kan menunggu itu pekerjaan yang paling berat, membosankan ya. Kan dalam cerita 10 anak darah,
nanti proses menunggu itu akan membuktikan. Ternyata 5 bodoh, tidak ada persiapan, 5 bijak karena punya cadangan. Betul? Halo, ini tentang keintiman. Coba berdasarkan ayat lebih dulu ya. Ini bahayanya kalau Anda tidak menjadi seorang yang intim. Pelayan yang intim di dalam Tuhan. Matius 7 ayat 23. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini kata mengenal ternyata berkaitan dengan keintiman. Ya, nanti sekilas tentang bahasa asli. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapakah gerangan yang diusir oleh Tuhan? Ayat 22 atasnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Lanjut ayat 23 tadi. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini kan orang-orang yang terjun dalam pelayanan, sudah bernubuat, sudah mengusir setan, sudah mengadakan banyak mujizat. Andakah yang dimaksud? Setidaknya kalau saya mengalami 2 dan 3-nya. Ya, hal apa tadi? Mengusir setan dan mujizat. Kalau bernubuat selama 36 tahun bertugas, 1-2 saja. Itu pun saya merasa seringkali kan kita bilang enggak maksudnya begitu. Menasihatin orang, orangnya bilang, kok tahu sih? Keluarga saya yang buka rahasia tentang saya ya. Loh, saya enggak tahu apa-apa. Saya baru kenal Anda. Ini pasti yang bocorin ini. Loh, mestinya segera bertobat kok. Halo? Ya sudahlah. Nah saudara-saudara, ini berkaitan dengan orang yang betul melayani, tapi dia tidak punya waktu cukup banyak. Harus kata banyak ditambahkan. Karena melayani Tuhan berbanding ya dengan melayani pekerjaan Tuhan, itu perbandingannya 2:1. Berdasar Yesaya 6 ayat 2. Ya, ini kan menggambarkan tentang porsi Yesaya 6 ayat 2. Saya di bawah terus saya Ibu ya. Naik turun takut kesandung. Kan saya udah pernah bilang, kalau pendeta kesandung, jemaat gak jadi bertobat, pendeta jatuh. Loh, lelucon lama masih lucu deh. Iya kan? Pendeta khotbah altar call tumpang tangan jemaat jatuh. Kalau pendeta jatuh duluan. Ya lucu kan? Para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki. Ini kan tentang sikap hormat, sikap menyembah. Tutup muka, tutup kaki. Zaman kerajaan, kalau raja mau lewat, Anda pikir bisa bikin raja lewat jadi tontonan? Tak bisa. Anda harus di pinggir jalan itu harus sujud. Itu pun tidak boleh bahasa aslinya ndanga. You know ndanga? Iya, ya harus. Sebab begitu Anda berani natap raja, oh kurang ajar. Berani mendelik saya. Hah? Loh, Anda keluar nih, pria, sesama pria. Coba lihat lebih lama beberapa detik. Apa lihatnya? Gak duwe pangkatnya galak. Ini raja saudaraku. Halo. Yesus itu raja di atas segala raja. Betul saudaraku? Iya. Ini 4 sayap 2 pasang ini bicara worship, ini porsinya Tuhan. Baru sisanya 2 untuk melayang beraktivitas. Nah untuk melengkapi peristiwa Yesus di keluarga Marta Maria deh sebelum lanjut. Lukas 10
terpaksa naik. Maklum, contekannya di atas. Lukas 10:38 mulai. Tentang Marta dan Maria. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini, perhatikan, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Halo? Terus mendengarkan perkataan Tuhan, firman Tuhan, sabda Tuhan. Lanjut. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Banyak ya yang sibuk, bagus loh. Kalau tidak ada Marta memang repot pelayanan. Betul? Betul? Iya. Tapi sibuk tanpa sujud di kaki, mendengarkan firman. Kalau nasihatnya Bu Silvi, Oma Silvi, maaf ya ganti ya. Ya, tapi rambut masih hitam, enggak apa-apa. Ya. Dianjurkan banyak baca firman. Tiap pagi itu. Ya kadang Bu Silvi memang mengakhiri, kadang ya enggak. Ya termasuk nanti ada nasihat vitamin, jamu dan lain-lain. Yes. Saat jamu ya metu. Komun ya komun lah. Ya kan? Urusan para imam kok mesti jamu rek. Gara-gara itu loh, nek jamu lewat tak panggil jamu. Ikuti nasihat Oma lah ya. Pokoknya semua nasihat Oma itu baik lah. Ben aku sehat rohani dan jasmani ya. Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus. Wah ini lebih parah nih. Kalau tadi Maria itu dekat kaki. Dia tuh posisinya di bawahnya Yesus. Kalau Anda pernah ikut Holy Land, guide Yahudi menceritakan bahwa sebenarnya di zaman dulu itu ada semacam balai-balai. Dan di atasnya ada semacam tempat buku besar, Taurat. Nah tiap hari seorang ayah akan duduk di sana, anak-anaknya di depan dan dibacakan Taurat. Di balai-balai itulah Yesus duduk dan Maria tuh di dekat kakinya. Sembari apa ya? Ya orang yang haus dan lapar akan suara Tuhan kan. Dengarkan. Marta lebih tinggi, dia berdiri. Lanjut. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, ini lihat nih, kayak dia yang punya kuasa. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Merintah malah. Halo, merintah. Kan sebagian begitu tingkahnya. Yesus benar, dipersilakan masuk. Tapi egonya tidak mau turun. Jangan. Sini nanti kalau bau tetap panggil. Situ aja. Jadi ndoro kakung. Kurang ajar ya. Terus, maklum banyak orang Jawa Timur saya ketularan. Lanjut ya. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bagian terbaik itu yang mana? 39b. Balik ke 39. B, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Ini sikile Tuhan ya. Merendahkan diri. Ya. Dan terus. Kata terus ini kan berlanjut. Betul tidak? Iya. Ini menggambarkan seorang yang intim dengan Tuhan. Dan ingat ya, kata intim ini memberikan gambaran tentang porsi. Kenapa nantinya ada mempelai bijak yang pelita nyala masih punya cadangan. Karena 2:1. Kalau model Marta yang terus melayani tanpa sujud di kaki Tuhan, ini minus. Kalau porsi melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan 1:1, zero, impas. Kalau 2:1, itu masih sisa. Kenapa aku hamba Tuhan harus lebih dulu sujud di kaki Tuhan? Ini ketika saya melayani,
sebenarnya saya sedang membagikan agape. Betul? Apakah sumber agape? Bukan. Aku harus dapatkan dulu dari sumbernya. Ketika aku melayani, aku mengimpartasikan iman. Juga mentransfer pengurapan. Betul? Emang aku sumbernya? No. Aku harus sujud dulu. Kalau Anda melayani tanpa bergaul dengan Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau tingkah laku pelayanan seperti Marta yang hebat itu dan tidak ada waktu di kaki Tuhan, minus. Kalau melayani Tuhan dan sesama 1:1, 0, entek. Kalau 2:1, masih sisa. Pantas memunculkan buli-buli cadangan. Dan ketika waktu tunggu itu terus berlangsung, kan kedatangan Tuhan tak seorang pun yang tahu. Betul. Bagi mempelai yang intim dengan Tuhan, dia akan tetap dalam kondisi siap. Enggak amin ya? Anda lebih senang yang goblok. Hah? Bukan ya? Enggak sengaja yang nyelekit itu masuk sini. Yang lembut-lembut, ya haleluya. Pulang hilang. Tapi yang nyelekit, pendeta tamu enggak etis. Kasar. Tapi nancep kan? Goblok. Loh itu kan 5 darah bodoh. Memang ada yang mengatakan 10 itu penyambut tamu. Betul, bisa. Tapi juga ada yang mentafsirkan 10 itu mempelai. Lu kok mempelai 5? Apa ini poligami? Ngawur. Nanti Anda keluar bilang di Kristen ada pelajaran poligami. No, Yesus mempelai pria. Itu akan berjumpa dengan gereja Tuhan yang dewasa. Mempelai Tuhan yang dewasa itu gereja. Halo? Betul? Iya, jangan salah. Wih, peristiwa 5 anak darah nanti. Oh, bojone 5 ngawur. Enggak, Yesus mempelai pria, gereja Tuhan yang dewasa, gereja kolektif yang akan jadi mempelai wanitanya. Halo? Berarti ada mempelai yang minus, impas, cadangan. Siapa yang bisa? Yang intim dengannya. Anda termasuk intim? Nggak jawab, nggak apa-apa. Nanti setelah firman selesai, kalau mau angkat tangan silahkan. Kalau mau sujud silahkan. Kalau mau meraung-raung ya silahkan. Loh, kalau Anda merayakan Natal tanpa mengalami Natal, rugi. Natal palung hewan itu sejarah. Tapi Natal palung hati, pengalaman pribadiku. Amin. Jangan sampai Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaan tidak menerimanya. No, aku sambut engkau datang. Mari masuk dan bertahtalah. Nyatakan pelita untuk menuntun langkah demi langkah. Amin. Nah, itu baru 1. Wah, habis saya. Habis saya. Jangan dipelintang, Dek. Saya percepat aja ya. Ya. Maaf ya Oma ya. Masih boleh dapat tambahannya. Saya nyingget potong kompas. Ya. Halo? Kalau enggak boleh potong kompas, Indosiar yang tak potong. Kompas enggak boleh ya. Oke. Nah, saudara-saudara, hal yang kedua. Yang pertama kan untuk merealisasikan harus ada pelita di kaki. Yang kedua harus ada terang di jalan. Perbincangan kita yang kedua tentang, sebelum lanjut saudara-saudara, kita masih pada pelita di kaki saudaraku. Ini sebagai nasihat ya. Kita harus menjadi orang yang haus dan lapar akan firman. Amin. Kalau mau tahu bentuknya, Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, seharusnya kita harus punya kesukaan. Tolong Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini dari ayat 2 ini menggambarkan 2 kegiatan. Target bacaan dan perenungan. Dua-duanya semestinya dikerjakan. Ya, hal target bacaan saya bangga sama istri saya. Dalam 6 bulan dia bisa selesaikan Kejadian Wahyu. Ya, urusan target bacaan saya kalah. Tapi dalam hal perenungan menang saya. Menang saya.
Itu yang dinamakan meditasi Kristiani, saudaraku. Kalau Anda cuma target bacaan, sama halnya baca buku lain. Harus ada yang kedua, yang dalam Mazmur itu selah. Berhentilah sejenak dan renungkan. Itu meditasi Kristen. Setelah baca, berhentilah sejenak. Guna menangkap rema. Tuhan mau ngomong apa? Halo? Nah, remanya muncul. Rema itu nantinya seperti cermin. Nah, begitu kita berhadapan dengan cermin, ketahuan siapa kita. Betul tidak? Iya. Jadi kita harus haus dan lapar. Kita punya kegiatan firman, terhadap firman itu target bacaan dan perenungan. Meditasi Kristen. Meditasi di luar Kristen mengosongkan diri, meditasi Kristen mengisi diri dengan sabda. Amin, saudaraku? Nah, makasih deh. Amin. Ya. Haleluya. Dan Anda akan dapat reward. Apa rewardnya? Kalau Anda benar menjadikan firman itu pelita di kaki, inilah kegiatan yang sedang dilaksanakan. Anda akan menerima dua hal sekaligus. Kebahagiaan dan keberhasilan. Mazmur 1, 6 ayat. 3 ayat di atas, jalan orang benar. 4, 5, 6, jalan orang fasik. Coba munculkan seketika 3 ayat bisa di layar. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Seketika 3 ayat bisa hadir. Ojo dicicil dek. Langsung telu. Ya. Jangan main cicilan ya. Mungkin gak? Bisa kan? Bisa kan 3 ayat? Bisa deh, bisa. Tolong ya. Biar kelihatan ini ya. Kan tadi tengah ayatnya itu kesukaan ya. Coba tunggu sesaat ya. Kalau kelamaan saya joget ini. Lihat bukanya berbahagialah. Tutupnya berhasil. Dibuka dengan kata berbahagialah. Dibuka. Ditutup dengan kalimat apa saja. Berhasilnya itu apa saja. Diperbuatnya berhasil. Siapa yang dapat? Orang yang punya kesukaan. Orang yang haus dan lapar terhadap firman. Halo? Kalau cuma dapat satu, timpang. Anda bahagia, tapi sayang, gak sukses. Atau sukses banget. Kaya raya, rumah seperti istana. Wih, pokoknya segala ada. Tapi sayang, gak bahagia. Di kota besar, banyak orang sukses yang tidak bahagia. Tapi tidak hadir hari ini. Tidak amin, hadir memang. Anda sukses, kaya, tapi nelongso. Enggak bahagia. Coba Anda jadikan firman itu pelita, ini loh. Sudah bahagia, sukses lagi. Alamak. You know alamak? Haleluya, model baru. Ya kan? Haleluya. Amin. Nah, baru ke poin selanjutnya. Hal terang. Nah, ini karena saya udah janji nyingget ya, langsung-langsungan. Hal terang. Terang bagi jalanku. Langsung saya mulai dengan sabda saja. Pada hari pertama Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ada proses penciptaan 6 hari, hari pertama Allah jadikan terang. Ya, cobalah muncul aja deh, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kejadian 1 sampai 3, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi sepertinya untuk melanjutkan apa yang ia kerjakan, yang ia ciptakan. Teranglah yang akan lebih dulu untuk menerangi seluruh aktivitas. Itu yang Allah rancang sejak awal. Terang untuk menerangi seluruh kehidupan. Tapi sayang, dalam cerita Alkitab selanjutnya manusia jatuh dalam dosa. Betul? Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hidup ini digambarkan seperti ada dalam dunia yang gelap. Kalau saja, kali ini kalimat yang kedua, firman-Mu itu terang bagi jalanku. Maka firman yang adalah Tuhan
Satu tadi apa? Menuntun. Halo? Mengarahkan. Amin. Memagari. Memberi kemampuan ekstra. Untuk kita mampu melewati kegelapan sepakat apapun. Amin. Iya, untung Yesus dalam anugerahnya menjawab setelah manusia jatuh dalam dosa. Akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa, kata barang siapa ini perandaian, mengikut aku, semoga Anda orangnya. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan apa? Mempunyai terang hidup. Kata mempunyai itu sesuatu yang melekat pada kita. Artinya, jalan hidup ini harus berdasarkan terang. Itu harus benar terlaksana. Kata mempunyai ya, itu sesuatu yang melekat. Kan saya nggak bisa bilang sama Dek Johan, jas itu punyaku. Jangan Dek, malu. Kalau saya bilang yang di sini lebih tepat. Betul tidak? Kata mempunyai itu sesuatu yang ada pada kita. Begitupun hal perjalanan hidup. Kan Yesus yang mengatakan, aku hal jalan, akulah jalannya. Apa sih jalan? Jalan adalah sarana untuk mencapai suatu tempat. Kan target. Jalan adalah sarana untuk mencapai suatu tempat. Anda pengen sampai di satu tempat. Kalau tidak ada sarananya, kalau tidak ada jalannya, ngapain? Terbang. Emang Anda punya sayap? Halo? Harus ada jalannya. Untuk sukses ada jalannya. Betul tidak? Segala sesuatu. Dan Yesus berkata, akulah jalannya. Tapi kalau engkau memilih aku sebagai jalan, maka engkau tidak lagi bisa menghalalkan segala cara. Akulah jalan, kebenaran, akibatnya transformasi kehidupan, hidup. Hidupmu pasti hidup. Kenapa? Natal. Yesus ada di palung hatiku. Amin. Amin. Iya. Ini membuat kita mengalami transformasi kehidupan. Bagaimana bisa? Lagi-lagi berkaitan dengan firman. Firman Tuhan sebutan lainnya adalah pikiran Kristus. Sementara Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Berarti firman yang adalah pikiran Tuhan itu harus merasuk kehidupan kita. Harus mengambil alih cara berpikir kita. Kalau sampai cara berpikir kita berubah, maka pantas hidup kita hidup. Inilah transformasi kehidupan. Tidak mungkin hidup berubah kalau pikiran, cara berpikirnya tidak berubah. Ungkapan kerennya, tidak mungkin terjadi transformasi kehidupan tanpa transformasi pikiran. Pikirannya dulu, paradigmanya dulu. Kalau cara berpikirnya statis, gaya hidup statis. Kalau cara berpikir dinamis, gaya hidup dinamis. Dari sinilah mulainya. Kalau pikiran Tuhan, firman Tuhan mengambil alih, baru transformasi kehidupan. Sebuah kehidupan yang benar-benar hidup. Hidup ini kan ada dua. Hidup yang hidup dan hidup yang mati. Kenapa hidupmu hidup? Karena Yesus ada dalam dirimu. Pantas penuh damai, sukacita dan kasih yang membara. Baik kepada Tuhan dan sesama. Kalau hidupmu mati, berarti cemas, khawatir, takut di bawah bayang-bayang maut. Berbahagialah Anda kalau Anda memahami bahwa firman itu terang bagi jalan kehidupan. Mari saya perkuat dengan Amsal tadi. Amsal tadi sebagai lanjutan, ya, percayalah, tidak lama lagi saya tutup. Percayalah. Kembali ke Amsal 6 ayat 23, kalimat pertama kan sudah tentang pelita di kaki. Amsal 6:23. Karena perintah itu pelita. Dan, ini lanjutannya. Ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi kalau sampai cahaya di jalan kehidupan itu benar nyata, maka firman yang ada cahaya di jalan kehidupan, di dalamnya ada dua hal ya. Kalau dimulai dengan yang pertama 3, perintah, ajaran, dan didikan.
teguran yang mendidik. Ini karena berkaitan dengan yang kedua tentang terang di jalan hidup. Ini dua hal nih. Kalau benar firman itu terang, dikatakan ajaran itu cahaya, cahaya itu terang, teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ya. Kalau ada cahaya di jalan hidup, maka dua hal ini akan muncul. Ajaran ini tentang bagaimana setiap kita diperlengkapi. Didikan untuk menjaga jangan sampai kita keluar jalur. Halo? Karena dalam firman Tuhan kan ada kemungkinan seperti ini, Amsal 16:25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju ke maut. Jangan-jangan Anda merasa benar tapi ternyata salah. Contoh dalam pelaksanaan misi dalam anugerah sudah 558 misi. Di dalamnya 10 kali hampir mati. Hingga satu ketika saya sempat komplain ke Tuhan. Tuhan, misi ini kan pekerjaan Tuhan, pekerjaanmu. Kenapa terjadi hal seperti ini? Salah satunya Tuhan berkata, kamu kira misi yang nomor ini kehendakku? Bukan. Kamu belum bertanya. Kamu belum dapat konfirmasi apa-apa. Dan kamu melaksanakannya. Manusia ini bisa berada di masa kebodohan. Apa sih masa kebodohan? Memilih untuk berbuat salah. Hidup ini kan pilihan. Satu ketika kenapa gak memilih yang benar? Masa kebodohan. Makanya ini hal teguran yang mendidik. Makanya dalam Ibrani 12 ayat 5 dan 6 mengatakan jangan anggap enteng didikan Tuhan. Selama engkau masih kuperhitungkan sebagai anak tapi lalai, tapi tetap melanggar, akan kuhajar dan kusesah. Mazmur 23 walaupun berjudul gembala yang baik, bukankah ayat 4 menyebutkan ada lembah kekelaman? Betul? Ada. Lembah itu siapa yang mau masuk lembah? Gak ada yang mau. Lembah kekelaman dua kemungkinan, karena dosa, karena kesalahan. Maka hal itu diizinkan. Nasihat, bertobat. Tapi bisa saja kita tidak salah, kita benar. Kenapa tetap ada lembah? Berbahagialah, Anda terpilih. Anda sedang dibentuk untuk menduduki kursi kemuliaan pada masa mendatang. Gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Buat saya tongkat itu disiplin. Kalau anakmu nakal rotanlah dia Amsal juga. Halo? Iya, tongkat itu disiplin. Tapi kalau sudah diterapkan disiplin gak mempan, terpaksa digadah, dihancurkan. Kasih tidak selalu belayan. Kasih bisa dalam bentuk pukulan. Saya termasuk orang yang gak cukup di rotan. Tongkat. Ternyata saya harus digadah. Dihantam saya. Hancur berantakan. Tapi untung sang penjunan mengumpulkan semua puing-puing hidupku dan dirajutnya kembali untuk menjadi alat yang berarti. Tak kuduga ini sudah tahun ke-36 saya jadi hamba Allah. Jamaah. Oi jamaah. Haleluya. Oh, saya kira ada itu bagian tamborin, ceket-ceket. Iya, biasanya suka ada itu ya. Nah, saudara-saudara, jadi memang Tuhan akan lakukan karena didikan ini memang harus dikerjakan agar kita ini enggak keluar jalur. Di masa peralihan saya tidak hanya terbuka dengan istri tapi di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau perlu aku dihancurkan kembali, hancurkan saja. Itu baik untukku. Halo? Hingga satu ketika semakin kuat, semakin tangguh dan semakin mengarahkan untuk berkenan menyenangkan hati. Amin. Kalau saja firman pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. 3 hal kan berarti tentang perintah yang harus dilaksanakan, ajaran yang harus dimengerti dan didikan yang harus direlakan. Tuhan pasti membalut dan ada maksud baik. Amin. Pasti kita akan menjadi terang kemuliaan. Kalau benar be the light, kita benar bangkit dan menjadi terang, maka 4 kegerakan yang akan terjadi. Penutup, Yesaya 60. Penutup. Padahal belum, harusnya belum.
Ya, karena kan ada cirinya, ada 7 ciri panjang. Jadi kecuali ibu bilang more, saya lanjutkan. Ibu cuman senyum ya, bukan oma nggak bilang apa-apa ya. Yesaya 60 ayat 1 ini kan nubuat Natal nih, kelahiran Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Kalau benar engkau mengalami Natal dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Lanjut sampai 5 nanti ya. Sebab sesungguhnya, ini karena dosa kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kalau benar Natal dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Nah ini, kalau benar kita mengalami Natal, kita menjadi terang. Ada 4 kegerakan. 1, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Bangsa-bangsa itu kalangan kebanyakan. Gerakan yang kedua, raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Raja-raja mewakili kalangan terbatas. Orang yang punya kedudukan. Mungkin sebutlah dalam masyarakat middle up. Orang-orang terpandang. Beda loh. Memenangkan bangsa-bangsa dampak gak seberapa. Tapi kalau memenangkan tokoh dampaknya luas. Betul? Saya ingat sejarah misi saya. Kalau bisa memenangkan dukun ternyata lebih dari lurah, kepala dusun. Karena anggapannya tokoh. Halo, itu begitu dimenangkan, satu wilayah. Kalau kita benar mengalami Natal menjadi terang kemuliaan, kalangan kebanyakan dimenangkan, kalangan terbatas dimenangkan. Yang ketiga, jamin tidak ada yang hilang dari keluarga, keturunan kita. Lanjut deh. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang. Siapa mereka? Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anakmu laki-laki datang dari jauh. Sejauh manapun dia pergi. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Halo? Bukankah indah kita masuk di sorga dan semua keluarga ada di sana? Beberapa merasa itu indah ya. Yang lain gak jawab, mungkin pulang sampai rumah. Matilah kau. Go to hell. Lalu egois, mau selamat dewe Anda. Tapi yang paling ditunggu yang keempat. Yang keempat nih ayat 5. Ini gerakan bangsa, raja, keluarga. 4. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Kenapa? Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ada kelimpahan seberang laut. Tahu gak sih kelimpahan seberang laut? Berkat dari seberang lautan. Kamu tahu gak? Kalau kamu bangkit dan menjadi terang, kamu bakal dapat berkat dari seberang lautan. Anda ke tepi pantai. Seberang laut. Mana? Dari sana, seberang laut, kata Alkitab. Mana yang kelihatan cakrawala? Cakrawala 1 didekati, hilang. Cakrawala 2 muncul. Cakrawala 2 3 didekati, hilang. Yang keempat, dan seterusnya. Bicara apa? Bicara berkat dari alamat yang tak terduga dan Krismuntu terus mengalaminya. Khotbah dulu yang dulu-dulu kan Anda sudah dengar. Sejumlah rumah mujizat dari kalangan Ismail. Allah bisa memindahkan berkat bangsa-bangsa. Amin. Allah luar biasa. Kalau kau benar mengalami Natal. Amin. Ya, Pak, sampai ada penggambaran yang kelima ini tambahan doang. Percaya, benar yang terakhir. Tadi ayat, udah ya? Janji melulu, ini benar Ma. Mami jangan menghakimi dong, suami ini. Loh mana itu tadi, Yesaya 60. Wih sentimen bener. Wih. Aduh, yang keenam. Sampai digambarkan begini nih, karena fakta ini. Ya, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva dan seterusnya.
unta ini kan alat transportasi padang gurun. Kalau sekarang kan kendaraan. Gak cukup deh sampai parkir di luar. Ini disebut dari Sheba, dari Eva. Loh, unta-unta saya tuh ada yang dari Jepang, Toyota namanya. Dari Jerman, BMW namanya. Dari Amerika, Ford namanya. Karena aku bangkit dan menjadi terang. Krismuntu ini sampah kehidupan. Anda masih ingat, saya ini sampah. Saya dikepuk Tuhan pakai gada melalui sebuah university, Cipinang University. Saya kalau tidak dikepuk, entah jadi apa. Udah punya rancangan jahat, tunggu nanti. Akan kucabut satu-satu. Tapi anugerah, panggilan. Yesus lahir di palung hati. Dan firman ada di kaki. Pelita di kakiku, bahkan terang di jalanku. Amin. Kalau ada terang di jalan, ada mara bahaya, tahu. Entah ada rampok, betul? Betul? Jalan nikung, tahu kita nggak kebablasan. Andai kan ada persimpangan, tahu pilih mana. Halo? Andai kan ada jurang, dipastikan aku tidak akan masuk ke dalamnya. Mari jadikan firman, pelita bagi kaki dan terang di jalan hidupmu. Selamat Natal, Tuhan berkati. Haleluya. Aduh, saya senang melihat wajah Anda yang lega. Ente, aku ya lega. Tundukkan kepala, tutup mata, masuk dalam sikap doa dan menyembah Tuhan. Haleluya. Oh Lord Jesus, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya, glory. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Untukku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Mari kita bangkit diri, nyanyikan sepenuh hati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Musik saja. Tundukkan kepala. Musik saja. Berdasarkan Mazmur 119 ayat 105.
Firman Tuhan itu perintah. Kalau saja engkau menempatkan sabda Tuhan sebagai perintah, maka engkau akan dengar dan lakukan. Tidak mungkin orang beriman tanpa perbuatan, tidak mungkin. Dan Tuhan adil. Karena perintah itu tidak mudah, karenanya Yesus datang untuk menyempurnakan Taurat. Tuhan berikan yang kedua, ajaran. Ajaran itu bicara tentu segala sesuatu yang diajarkan untuk diketahui, tapi untuk sekaligus dihidupi. Bukankah adil? Dan yang ketiga, agar engkau tetap di jalan yang dimaksud. Ada didikan Tuhan yang akan Tuhan berikan. Menyerahlah dan relakanlah. Karena di sanalah engkau akan ditolong Tuhan. Saudara-saudara, jangan sampai tidak ambil waktu di kaki Tuhan. Amos 8 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan sebelum saya berdoa. Kalau bisa dimunculkan bagus. Amos 8. Kalau engkau tetap menunda dan menunda, maka ini yang akan terjadi. Amos 8. Ayat 8, ayat 11 dan 12 mengatakan. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatnya. Ada waktunya firman dan kuasanya akan diangkat. Engkau tidak akan menemukannya lagi. Berbahagialah kalau engkau menjadikan firman pelita di kaki dan terang di jalan. Engkau menjadi alat kemuliaan, membuat bangsa-bangsa datang kepada Tuhan, membuat raja-raja sujud di kaki Tuhan, membuat semua keluarga walaupun sempat jauh mereka akan kembali. Dan Tuhan akan memindahkan berkat dari seberang lautan. Taruh di hatimu, Tuhan, aku rindu firman-Mu benar menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku rindu menjadi terang kemuliaan-Mu Tuhan. Be the light. Sempurnakan hadirat-Mu. Meteraikan sabda-Mu. Akan kubuktikan bukan saja Natal di mana Yesus lahir di palung hewan, tapi Natal Yesus lahir di palung hatiku. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau yang menjamah setiap kami dan menyempurnakan perjalanan iman kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pun berdoa. Setiap kita katakan amin. Tuhan berkati.